Atau misalnya setelah mereka sudah ke psikiater, terus akhirnya mereka cerita sama keluarganya atau sama temannya kalau dia ke psikiater, itu statement yang sama juga muncul. Gila kok kah? Nah, jadi tujuan saya kemarin itu untuk membuat konten itu sebenarnya supaya masyarakat bisa paham bahwa kalau kita ke psikiater itu bukan berarti kita gila, karena ilmu psikiatri itu saat ini semakin berkembang. Halo, saya Sartika Lamudi. Oke, kita kembali lagi. Kali ini saya bersama Dr. Maya, psikiater Makassar terbaik. Centang biru guys di Instagram. Ini kami penasaran gimana ya, dok, itu kok banyak persepsi orang dalam artian kalau SPKJ itu spesialis kejiwaan tuh menganggap kita tuh gila dok. Kalau ke sana ya, maksudnya Iya. kalau kita datang konsul Iya. ke dokter jiwa berarti Dibilangnya gila dong. gila kok kah? Iya, gitu gila kok kak. Iya. Jadi pada beberapa pasienku terjadi seperti itu. Jadi mereka misalnya baru merencanakan, mereka baru cerita-cerita misalnya bilang, kayaknya saya begini, terus mau ke psikiater, yang ada langsung, gila kok kah? Atau misalnya setelah mereka sudah ke psikiater, terus akhirnya mereka cerita sama keluarganya atau sama temannya kalau dia ke psikiater, itu statement yang sama juga muncul. Gila kok kah? Nah, jadi tujuan saya kemarin itu untuk membuat konten itu sebenarnya supaya masyarakat bisa paham bahwa kalau kita ke psikiater itu bukan berarti kita gila, karena ilmu psikiatri itu saat ini semakin berkembang ya Mbak ya. Jadi dulu mungkin boleh lah ya, dulu bertahun-tahun, puluhan tahun yang lalu kalau namanya kita ke psikiater, apalagi kalau dibilang rumah sakit Dadi di Makassar, Iya, dibilang orang pasti gila. itu orang pikir, wih orang gila itu. Ada kartu kuningnya. Ada kartu kuningnya. Nah tapi sekian tahun ya, saya mulai ambil psikiatri sekitar 10 tahun yang lalu. Wow, udah lama ya dok. Iya, hampir 10 tahun yang lalu dan mulai berkembang. Jadi masyarakat sudah mulai bisa paham bahwa ternyata saya membutuhkan bantuan psikiatri gitu. Contoh nih dok, saya bertanya secara pribadi. Misalnya saya lagi susah tidur nih, lagi mikirin something apa gitu, terus efeknya saya kayak malas makan, malas ngapa-ngapain, itu termasuk juga saya. Tergantung. Jadi kalau misalnya begini, kan ada pasti manusia tuh punya respon yang normal juga. Iya. Ya. Jadi ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan kapan saya dikatakan mengalami gangguan jiwa. Iya, bagaimana caraku itu berkonsultasi bahwasanya saya ini sehat jika jiwaku Ya. atau gimana? Jadi, Jadi ya. apakah kita dites bagaimana dok atau gimana? Oke. Jadi saya gini. Saya kembali lagi tadi ya, bahwa setiap manusia itu punya kemampuan adaptasi. Jadi misalnya kita tadi bilang, saya pikir dok, terus saya tidak bisa tidur, apakah saya langsung harus ke psikiater? Belum tentu. Jadi manusia itu pasti punya dulu kemampuannya. Jadi dari segi nurture-nya kita punya kemampuan untuk bisa melewati. Misalnya kita putus pacar, kita misalnya ujian, gagal caleg misalnya ya. Jadi cerai misalnya. Jadi otomatis waktu itu kita berusaha dulu. Jika misalnya kita ternyata sudah melakukan upaya itu dan ternyata kita mendapati bahwa kita tidak berhasil ya, tanda-tandanya ada 3. Jadi kapan seseorang dikatakan mengalami gangguan? Pertama, jika ada gejala klinis yang bermakna. Jadi contoh tadi kita bilang susah tidur, ya, misalnya overthinking. Nah, atau misalnya sering cemas. Emosian berlebih, kadang saya suka emosian berlebih kayak gitu dok. Jadi itu dikatakan gejala klinis yang bermakna. Kapan kita katakan bermakna? Pada saat dia sudah mempengaruhi atau sudah mengganggu kehidupan kita.
Jadi dia sudah mengganggu atau menyebabkan distress ya, maksudnya mengganggu aktivitas seharian kita. Iya, benar. Tidak bisa mungkin pergi kerja, Iya. atau pergi kerja tidak semangat. Kita suka marah-marah, Iya. dan misalnya sudah menyebabkan distress bukan hanya kepada kita tetapi kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah disability atau ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas keseharian ya. Iya, kayak contoh misalnya nih saya mengambil diri saya, misalnya saya lagi ada yang sedang saya pikirkan. Contoh kayak kemarin ya, lagi saya kan ceredok, jadi saya pikirin yang mana anak saya masih kecil ya kan. Jadi itu saya kayak nggak ada semangat apa-apa gitu, biar mau makan, biar mau mandi nggak keluar kamar, bener-bener kayak mayat hidup kata teman saya. Ya. Nah, terus malah yang ada karena itu berdampak ke kesehatan fisik saya. Saya masuk rumah sakit, kenalah asam lambung. Betul. Kayak gitu. Jadi ternyata itu kata dokter pas saya ini, dia menyarankan sih, bilangnya lebih bahaya tuh kalau misalnya penyakit di dalam, karena pikiran bisa kena ke fisik. Betul. Maka dari itu saya mau berpikir mau coba ke psikiater, psikolog. Itu perbedaannya apa, Dok? Oke. Saya bingung di situnya. Oke. Jadi ini pertanyaan yang banyak. SPKJ ya. juga itu apa, Dok? Jadi banyak ini pertanyaan yang paling sering muncul ini. Atau psikolog sama psikiater bedanya apa? Nah, kalau psikiater dengan SPKJ sama. Jadi SPKJ adalah spesialis kedokteran jiwa. Ya. Nama kerennya psikiater, nama kerennya. Iya. Nah, kalau psikiater atau dokter jiwa adalah dokter, jadi backgroundnya adalah dokter. Dokter umum yang akhirnya mengambil spesialis kedokteran jiwa. Nah, kami punya kompetensi untuk mengobati. Jadi selain untuk ya curhat-curhat ya. Oh, jadi kalau kita datang itu kayak diperiksa kayak dokter nggak sih, suhu badan begini enggak? Harusnya begitu. Jadi biasanya kan gini, kalau sebagai dokter otomatis gini ya, tidak semua gangguan kejiwaan itu berarti hanya gara-gara stres. Iya. Tidak semua. Bisa saja karena ada suatu kelainan atau gangguan fisik. Jadi bisa saja misalnya orang yang gagal ginjal, ya, orang yang diabetes, atau orang yang misalnya cancer, atau orang yang tiroid, ya, itu bisa saja mengalami suatu gangguan kejiwaan juga. Jadi kita sebagai dokter, karena background kita dokter, jadi kita harus menyingkirkan dahulu semua jenis-jenis gangguan fisik yang mungkin menyebabkan gangguan psikiatrinya. Jadi itu harusnya dilakukan. Jadi seperti periksa tensi, apa semua itu biasanya dilakukan dahulu, biasa di luar ya. Misalnya kalau kita di praktek itu dicek dulu. Nah, nanti juga kita bisa juga dalam wawancara pemeriksaan mental itu kita bisa melihat kok kira-kira ini gara-gara betul karena suatu stresor, atau apakah ini gara-gara fisik. Jadi mungkin ada tanda-tanda juga ya. Nah, biasanya kalau cukup waktu kita lakukan pemeriksaan fisik juga biasanya ya. Nah, terus jika memerlukan bantuan obat, maka kita akan memberikan obat. Kalau psikolog itu adalah backgroundnya sosial. Jadi mereka ambil S1 psikologi, lalu mengambil profesi psikolog klinis gitu. Jadi untuk misalnya masalah-masalah sosial atau misalnya ya kita punya masalah tetapi menurut kita, saya kayaknya belum butuh obat nih, saya kayaknya masih mampu ini, cuman saya perlu teman cerita dulu, boleh ke psikolog dulu ya, seperti itu. Ada teman saya ini sedikit cerita ya, Dok. Dia kan itu pemakai narkoba, ya kan. Sempat dulu dia tuh ketangkap, terus dibawa di BNN. Terus dites lah, dicerita ini kan. Terus jadi kayak rawat jalan kayak gitu. Katanya dia suka denger bisikan, terus suka nyakitin diri, dia kayak merasa puas gitu kalau udah misalnya lagi dimarahin sama orang tuanya, gagal ini apa segala macam, dia nyakitin diri. Terus pokoknya itu dia merasa puas. Itu berarti dia itu termasuk golongan dia gila atau gimana? Oke. Dengar bisikan itu halu ya atau gimana? Ini fenomena yang berbeda. Beda lagi namanya. Fenomena ini banyak terjadi, tetapi
tidak sepenuhnya bahwa yang menyakiti diri pasti mendengar bisikan, ya. Iya. Ini harus kita bedakan gitu ya. Jadi pada gangguan psikiatri itu ada bermacam-macam gangguan, ada yang beririsan, ada yang juga memang diagnosanya dual diagnosa, artinya diagnosa tersebut sama-sama muncul. Jadi kalau kita misalnya cuma bahas dulu soal nafsa, maka nafsa memiliki Nafsa itu narkotik tadi. Oh, narkotik ya. Zat aditif dan zat psikotropika lainnya ya. Nafsa, narkotik, psikotropik dan zat aditif lainnya. Nah, orang bilangnya narkoba toh. Yeah. Nah, jadi kita bilangnya nafsa atau biasanya kita bilangnya sih ketergantungan zat. Nah, jadi kalau kita bahas soal nafsa maka itu tersendiri. Saat kita bahas soal gangguan tadi yang sering menyakiti diri, biasanya itu self harm ya, self harm. Itu juga biasanya kegangguan kepribadian. Dan kalau kita bahas soal bisikan itu juga tersendiri. Namun ternyata ada orang yang memiliki semuanya. Jadi akibat dari misalnya pola asuh atau pengalaman-pengalaman ya di masa kecil ataupun masalah stresor yang berat, akhirnya seseorang mengembangkan mekanisme adaptasi seperti self harm tadi. Jadi akhirnya mereka menyakiti dirinya, lalu selain menyakiti dirinya, mereka juga menggunakan zat. Nah, akibat dari penggunaan zat itu atau misalnya akibat stresor yang terlalu berat, akhirnya mereka menjadi psikotik. Psikotik adalah kondisi di mana seseorang mendengarkan suara atau halusinasi. Ya. Nah, jadi dia step-stepnya ke sana gitu. Jadi tidak semuanya. Ada orang yang akhirnya hanya self harm saja. Ada orang yang nafsa saja. Tetapi ada yang akhirnya memang sampai kepada kondisi psikotik. Ya, tapi ini saya bertanya dok, itu kan kalau di dadi ya, kalau di dadi itu kan ada yang dirawat itu berarti itu dia yang gawat, kan ada yang enggak, maksudnya perbedaannya gimana? Sama-sama itu kan ada kayak kartu kuningnya gitu dok. Kayaknya penggunaan kartu kuning ini sudah tidak lagi familiar. Banyak orang bilang kalau kartu kuning itu orang gila gitu, biar mau ngebunuh nggak masuk penjara apa segala macam. Itu dulu. Gitu Sekarang sudah tidak ada istilah kartu kuning. Jadi dari itu mungkin karena kartu berobatnya warna kuning. Iya. dulu. Sekarang kan maksudnya itu akhirnya orang pikirnya kartu kuning. Padahal kartu kuning ini adalah kartu berobat. Jadi semua yang berobat ya dapat kartu warna itu.